Tapi memang kami punya sesuatu yang kami tawarkan berbeda tentunya untuk pelanggan, untuk konsumen. Jadi kesegaran itu tadi utamanya. Jadi lebih dari 50% produk-produk yang ada di gerai kami itu produk segar. Gitu. Jadi buah, sayur, ikan gitu ya. Itu semua tersedia yang mungkin tidak di tempat lain. Ya, saat ini kita masih belum mengembangkan ke arah sana. Ya, masih fokus memang dengan kita, karena mungkin konsiderasi yang paling utama adalah kualitas, kualitasnya tentunya, dan untuk menjaga kita sustain seperti saat ini pun service itu tidak mudah juga. Sobat Biskom, jumpa lagi bersama Biskom Podcast, sebuah podcast di mana kita bisa membahas tentang bisnis, kewirausahaan, dan juga komunikasi. Bersama saya, Katrini Natisarisia, pengajar di LSPR Faculty of Business, yang selalu didampingi dengan rekan dari SWA. Halo, saya Dede Suryadi, saya redaktur majalah Bisnis SWA. Kali ini kita akan berbicara tentang tema yang sangat menarik, yaitu tentang bisnis retail. Dan kita udah kehadiran siapa nih? Nah, ini dia gitu kan. Gak ada yang gak akrab. Iya, pasti lah. Ya, pasti. Ya, gitu. Kita hari ini luar biasa kedatangan 2 tamu super dari Super Indo. Super Indo. Pasti udah pada kenal. Ya, selamat datang Mbak Yufrinda Susanta sebagai GM of Corporate Affairs and Event Management. Terus kemudian Mas Ihsan Wahab sebagai GM di e-commerce. Selamat datang tim Super Indo datang di podcast kami gitu untuk share tentang banyak hal, untuk tahu gebrakan-gebrakan baru dari Super Indo ini mau apa sih yang bisa di-share ke Sobat Biskom semuanya. Betul. Ya, ini menarik karena Super Indo ini sekarang semakin mendekati ke konsumen ya, di perumahan-perumahan. Perumahan saya juga deket ada gitu dan rame terus gitu ya. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya strategi dari Super Indo nih di tengah persaingan retail yang begitu masif gitu ya. Super Indo juga sekarang udah semakin dekat dengan konsumen. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya cara Super Indo mendekatkan diri dengan konsumen ini? Silakan. Ya, terima kasih Mas Dede. Alhamdulillah ini kalau dibilang Super Indo selalu rame. Selalu rame. Selalu rame dan dekat dengan masyarakat. Memang kami adalah supermarket yang menawarkan konsep weekly grocery shopping dan targetnya memang keluarga sehingga kami ekspansi juga mengutamakan daerah-daerah housing ya, jadi perumahan seperti itu. Nah, ada 3 keutamaan nih di Super Indo yang memang kami tawarkan untuk pelanggan kami adalah seperti slogannya Super Indo itu adalah lebih segar, lebih hemat, lebih dekat. Nah, kalau kita mau breakdown satu-satu lebih detail, lebih segar itu nggak cuman kualitas yang kita tawarkan setiap hari lebih segar gitu ya, tapi juga bagaimana itu di source, didapatkan melalui kemitraan lokal seperti itu. Kemudian untuk sayur dan buah kami pastikan produknya selalu fresh gitu ya. Untuk leafy vegetable itu diganti setiap hari. Kemudian juga ada seafood seperti itu. Kemudian ada ikan segar. Bahkan di Super Indo itu kalau beli ikan, kalau belanja ikan itu bisa goreng dan bakar gratis. Nah, itu favorit kami. Gak cuma minta dibersihin aja ya udah sekalian. Dibersihin tapi bisa digoreng, bakar gratis, dibumbuin lagi. Iya betul. Favorit itu enak-enak. Itu merepresent segarnya. Termasuk pelayanan di sana ada senyum sapa, salam dari tim kami yang ada di gerai-gerai Super Indo. Kemudian kalau kesulitan pilih buah itu juga bisa dibantu gitu oleh mereka, oleh tim kami yang ada di gerai. Nah, kemudian kalau kita bicara lebih hemat. Nah, ini nih bapaknya ibu-ibu nih. Bapak-bapak juga. Bapak nyuruhnya ibu. Itu salah satu promise-nya Super Indo. Jadi kita memang mau experience-nya itu kalau belanja di Super Indo itu merasa lebih hemat karena affordable gitu. Jadi worth the money gitu ya.
termasuk promosi-promosi yang selalu ada di semua gerai Superindo. Kita tuh ada promosi yang weekdays, ada yang weekend, Jumat, Sabtu, Minggu gitu, selalu berganti-ganti gitu ya. Jadi lebih hemat tuh di situ, dan juga nggak cuman bicara tentang values tapi juga waktu gitu ya, efisien pada saat belanja. Jadi setting kami, gerai kami itu juga sudah consider kalau belanja itu straight to the point. Perlunya apa gitu. Flownya udah diatur gitu, setting di dalam gerai itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau belanja itu nggak harus ngelewati elektronik dulu, ember-ember dulu, langsung kebutuhan grocery mingguannya itu apa, itu juga. Jadi hematnya itu di situ, efisien di waktu, efisien di akhirnya nanti by the end of the day juga efisien di pocket. Betul. Karena memang yang dibelanjain, yang dibeli itu memang yang dibutuhkan gitu. Betul. Nah, bicara tentang lebih dekat. Nah, tadi kan bicara tentang ekspansi. Ya memang kami selalu setiap tahun menambah gerai. Jadi ya jumlah gerai Superindo setiap tahunnya bertambah, alhamdulillah. Sekarang berapa nih sekarang? Sekarang udah 253 tersebar di Pulau Jawa dan sebagian di Sumatera bagian selatan, ada di Lampung dan Palembang. Nah, timur belum nih ya? Rencana ya, menuju ke timur. Insya Allah tahun ini lebih ke timur lagi. Ada beberapa kota baru yang akan kami datangi. Nah, selain ekspansi menambah gerai itu juga, nah lebih dekat ini nanti lebih banyak nanti akan diceritakan oleh Pak Ihsan. Karena cara kita mendekatkan diri ke pelanggan itu dengan konsep omnichannel. Itu nanti Pak Ihsan juga bisa jelaskan. Silakan dijelasin aja Mas Ihsan. Langsung aja nyambung. Kalau saya sih ya sebagai si konsumen ini gitu kan ya, ngelihatnya bahwa kecenderungan belanja orang kita itu udah jadi beda ya. Maksudnya beda itu mereka akan milih yang lebih dekat gitu. Mungkin beberapa tahun lalu kalau kita belanja itu modelnya belanja banyak. Dalam jumlah besar gitu kan ya, bulanan gitu kan ya, dan tempatnya juga nggak ada yang dekat rumah. Tapi sekarang apalagi COVID ya, itu lumayan shift our lifestyle untuk belanja-belanja. Itu nggak sih yang mendasari bahwa Superindo itu merasa bahwa dekat ini sekarang udah jadi keharusan nih, dekat dengan konsumen. Termasuk yang omnichannel tadi mungkin boleh dijelaskan. Tadi mungkin udah nyinggung COVID juga ya Bu. Benar. Kita juga bersyukur salah satu boleh dibilang perusahaan yang sama sekali nggak ada layoff ketika COVID, karena memang itu juga jadi tujuan dari pemerintah juga kan, karena kebutuhan utama dan harus buka waktu itu beresiko tinggi sekali. Jadi dan waktunya pun tepat juga memang dengan akomodir omnichannel ini. Sebetulnya di awal kita nih masih multi channel. Jadi kita ada aplikasi, dulu tuh kita namakan Super Ninja. Jadi setahun kemarin kita merge punya member aplikasi namanya My Superindo. Kita merge di depan mungkin orang ini cuma merge aplikasi, padahal di belakangnya tuh prosesnya itu beberapa divisi dan stakeholdernya hampir semua divisi terlibat. Gitu di belakangnya. Kenapa kita make it simple? Karena customer yang pertama tuh harus mendapatkan experience omnichannel ini dengan mudah. Salah satunya mungkin dengan COVID terbantu sebetulnya hampir semua hampir semua retail terkena dampak, dan salah satunya omnichannel ini yang menjadi membantu sebetulnya sarana untuk orang lebih mudah, lebih accessible-nya lebih mudah untuk groceries. Gitu. Nah, di kami pun kadang masih punya challenge, tentunya punya tantangan berat karena tidak semua orang paham atau mungkin tidak semua perusahaan pun punya direction ke omnichannel yang sebegitu kuat seperti kami. Kami betul-betul di belakang. Jadi kadang orang bilang to make it simple tuh nggak simple sama sekali. Orang tuh pengennya simple tapi di belakangnya kita sama sekali tidak simple. Tadi boleh dicontohkan mungkin kalau customer dulu pengguna customer, kalau stamp tuh biasanya ibu-ibu tuh Pak aplikasi. Nah, kita sudah mulai shifting ke digital di aplikasi kami.
terus harga-harga khusus, ada promo, beberapa kadang ada, biasanya kalau di weekend ya, kita bilangnya Jumat, Sabtu, Minggu, JSM itu selalu ada promo-promo tertentu. Kita pushnya dorong pun ke aplikasi juga. Jadi dari rumah tuh udah bisa kepoin tuh, udah bisa lihat gitu kan. Termasuk juga bisa di pick up atau diantar nggak sih? Betul. Ini udah duluan tuh, saya pada belum kesana tuh. Iya, gimana ya ibu-ibu? Udah. Penting bagi ibu penting. Apalagi ada ongkosnya Mas, wah itu juga ada lagi tuh menarik tuh Pak. Gitu. Jadi, nah setelah kebanyak ya, terutama sebetulnya lebih ke teknologi, bukan hanya ke customer, bahkan di belakang kami pun, di belakang layar pun kita sudah banyak sekali ada masalah sinkronisasi inventory ya, stok. Itu pun sangat krusial banget untuk di Omni ya. Itu belum lagi nanti support lainnya yang kita bisa digitalize, termasuk data analyze-nya. Jadi begitu ada membership aplikasi kami ini yang sekaligus e-commerce aplikasi, jadi behaviornya Bapak Ibu bisa tahu nih saya, Bapak belanja di offline di toko mana, belanja online-nya kapan, dan basketnya apa. Nah itu jadi kita personalize offer, sesuai. Big data berarti ya. Betul. Nah tadi melanjutkan yang tadi Bu, betul. Kami ada 2 metode, instan delivery ya. Kita nggak pakai batching nunggu lama, jadi betul-betul instan. Kita tentunya bukan kargo atau courier company juga, kita ke lebih expert, kita partnership. Di luaran udah ada 2 hijau yang paling besar Bu, Grab sama Gojek. Jadi kami tentunya berpartner dengan mereka, GoSend dan Grab Express. Saya pikir ya itu 2 terbaik di selama ini di kita ya. Jadi dan juga tadi sudah di-mention malah ya, udah di-spill ada pick up in store. Kami bilangnya sebetulnya kalau di luar tuh bilangnya tuh karena brick mortar bisnis, jadi brick and click. Nah, kalau Western tuh biasanya kalau US, Eropa bilangnya brick and click. Karena awalnya retail kita ini kan yang offline brick and mortar. Jadi ini brick and click gitu. Tapi mungkin nggak familiar, kita taunya ya sudah ambil di toko. Ambil di toko. Ini memudahkan sekali, terutama kalau grocery kan kita berulang ya. Setiap minggu atau setiap bulan. Yang udah pasti misalnya beras, minyak, itu kan selalu berulang ya. Sembako lah ya. Betul. Dan itu sebetulnya bisa in advance sebelum ke toko, kita udah bisa beli duluan, kita tap duluan apa saja. Itu mengurangi saving waktu, tadi Bu Yuflinda juga sudah sampaikan. Ya lebih hemat waktunya juga. Nah, nanti tinggal datang tuh window shopping aja, tinggal yang impasnya aja nih gitu kan. Ini lucu banget gitu kan, nggak ada lagi. Padahal biasanya itunya yang lebih tinggi sih sebetulnya. Listnya apa, pulang-pulang apa gitu kan ya. Tapi kalaupun itu bisa jadi solusi untuk kita lebih cepat nanti begitu datang, dan juga mengurangi antrian. Gitu. Kadang di waktu-waktu tertentu ya, lagi payday atau memang akhir bulan, orang semua groceries. Waduh, padahal kita buka 6 kasir plus 1 customer support pun jadi kasir juga. Udah 7 itu masih ngantrinya banyak. Nah, ini salah satu cara juga. Jadi kita nggak terlalu lama antri di kasir. Karena keperluannya kita udah firm ya. Beras, minyak itu udah pasti dibeli gitu. Jadi bisa juga. Nah, tadi menyambung untuk Omni juga, di situ ada ongkir ya Pak ya. Dan sampai hari ini kita komitmen, saya sampai straightforward menyampaikan, ada angkanya malah Pak. Kita tuh ada subsidi 10.000 itu in cash langsung. Jadi ini sekalian jualan aja. Apa-apa biar jelas gak apa-apa. Jadi kalau radius kita familiar dengan riding apps GoSend sama Grab Express, semua saya yakin semua sudah familiar ya. Itu mereka kan ada tier ya, ada tier 1 tuh kalau kurang lebih 3-5 km, itu ada fare, ada tarifnya sekian. Jadi customer biasanya itu sekitar 16.000. Nah, itu samalah keduanya. Nah, itu jadi kalau kita subsidi 10.000, Bapak Ibu tinggal sisanya doang. Ya sekitar 6.000 sampai 5.000 rupiah saja. Dan itu sangat-sangat membantu. Testimoninya itu semua benar juga ya. Bensinnya, parkirnya, macetnya, waktunya. Kan kalau jadi ibu itu ya antara jemput anak, pengennya semuanya udah ringkas, itu sangat membantu sih. Nah, Mbak banget. Nah, Mbak Frinda, saya sih malah melihatnya gini. Ini kan sudah dari tahun 97 ya. 97. Kemudian kita sebenarnya nggak pernah tahu bahwa habit belanja itu ternyata
berubah, ya kan? Terus sekarang udah PR-nya Mas untuk mikirin nih e-commerce nih, gitu ya. Alternatif. Nggak mungkin kan, nggak nyiapin SDM-nya ini untuk yang gimana nih? Untuk bikin itu semua kan ya itu tadi simple buat kita, enak buat kita gitu kan. Tapi di belakang mumet ya. Ini gimana? Superindo itu menjaga kualitas SDM, kemudian untuk selalu bisa catch up dengan teknologi. Yuk gitu. Gimana ceritanya tuh? Nah, itulah kenapa kita rekrut Pak Isa untuk cover the needs of e-commerce gitu. Tentunya SDM yang punya expert di bidangnya itu yang memang kemudian kami rekrut. Dan kami juga ada culture nih di perusahaan di mana ini yang dijalankan, dihidupi oleh semua associate. Kita menyebut karyawan kami itu associate ya. Kalau mungkin di tempat lain ada yang sebut partners gitu kan ya, employee, kalau di kami itu associate. Jadi associate seperti rekan aja gitu, bukan karyawan tapi rekan kerja. Nah itu satu, dan kami itu bekerja dengan values. Kami itu ada 5 valuesnya di perusahaan. Yang pertama courage, integrity, kemudian teamwork, dan teamwork, care, dan humor. Nah, humor ya. Humor itu wajib. Aduh, tolong deh ya bagi yang terlalu serius menghadapi kehidupan tadi di titik nih. Itu humor ini juga unik ya. Setiap kali saya sampaikan apa values perusahaan, yang terakhir ada humor, tanya kenapa suka bercanda ya sebenarnya. That's true. Kita suka bercanda, tapi sebenarnya intinya adalah humor itu diinjak di situ untuk membuat kita itu lebih rileks dalam bekerja. Jadi ketika kita dihadapkan pada failure, kita nggak stres, ya kan? Tapi kita cepat bangkit. Tapi ketika kita sukses, kita juga nggak besar hati jadi angkuh gitu. Jadi kita yang melihat itu sebagai ya udah sukses, then what's next gitu. Nah, seperti itu. Itu menarik ya, humor. Di baru pertama ini nih, humor itu ternyata salah satu elemen penting gitu. Nah, Sobat Diskom, nanti kita gali-gali lagi nih. Pasti banyak yang lebih menarik. Tapi kita break dulu ya. Kita akan balik segera. See you again soon. Indonesia tanah kaya, sumber kehidupan untuk semua, lewat tangan-tangan pilihan, tersaji baik dan sempurna. Manisnya hidup, manisnya senyuman, segala yang terbaik, penuh kesegaran, semua yang dibutuhkan ada di sini. Di Superindo dijaga pakai hati. Di Superindo dipilih pakai hati. Terpilih pakai hati. Semua pakai hati. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at Elsevier is always creative. Studying at Elsevier is always flexible. Studying at Elsevier is always effective. And also one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at Elsevier leads to a bright future. Halo pemirsa Diskom Podcast, kita kembali lagi.
Tadi kita udah banyak membahas tentang Superindo dan sangat menarik. Kita lanjutkan di episode ini. Silakan Mbak Catherine. Nah, Tadinya kayaknya mau nanya dari tadi nih ya. Ya itu tadi ya, karena Ya. karena yang akrab banget itu tadi ya, bukan berarti bapak-bapak nggak Iya, akrab iya, ya. iya. Kalau saya sih selalu concern begini, retail gitu kan, apalagi Pulau Jawa itu padat banget ya, gitu. Nggak kebayang sih yang mikirin how to survive, how to compete. Ya. Ini kan sangat padat dan sangat rapat. Pasti Superindo punya value sendiri yang bikin yakin bahwa ya akan tetap survive dan jaya gitu. Gimana menghadapi itu? Kompetisinya lumayan loh ini Iya, gitu. deket-deketan malah, deket-deketan ya. Betul. Jadi memang kalau Superindo ini kan konsepnya formatnya supermarket, gitu ya. Di Indonesia itu ada 5 format yang diakui paling nggak oleh pemerintah. Itu ada minimarket, kemudian supermarket, ada yang besar lagi hypermarket, kemudian ada wholesale. Apa tuh yang beli dalam besar, banyak. partai besar. Kemudian specialties gitu, specialty. Jadi kita masuk di format yang supermarket. Persaingannya memang tough di situ. Walaupun Superindo sudah paling nggak bisa dikatakan ya leading di format supermarket, tapi memang bicara tentang minimarket, itu kayak kita melangkah 1 langkah 2 langkah ketemu betul. Sebelum nyampe ke Superindo udah ketemu toko dulu. Ya, tapi memang kami punya sesuatu yang kami tawarkan berbeda tentunya untuk pelanggan, untuk konsumen. Jadi kesegaran itu tadi utamanya. Jadi lebih dari 50% produk-produk yang ada di gerai kami itu produk segar gitu. Jadi buah, sayur, ikan gitu ya. Itu semua tersedia yang mungkin tidak di tempat lain. Dan satu lagi, mungkin supermarket lain menawarkan hal yang sama, tapi kita jaga affordability-nya gitu. Jadi belanja di Superindo dapat produk segar dan terjangkau harganya, apalagi ditambah dengan promo-promo yang sedang berjalan seperti itu. Dan di Superindo juga ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai ekspektasi yang kami jaga supaya kalau tidak sesuai ekspektasi pelanggan itu bisa kami ganti. Contohnya misalnya belanja buah, ya kan, buru-buru langsung masukin, terus sampai di rumah ternyata sebagian busuk, itu bisa aja ditukar balik lagi ke Superindo, kita ganti. Atau misalnya banyak juga kan kita temui antara harga di shelf sama harga POS berbeda gitu kan ya. Dan kita sih selalu berada di posisi pelanggan gitu. Jadi kalau memang ada harga yang berbeda ya pasti pelanggan berhak membayar yang lebih murah. Jadi nanti kalau Mbak Catherine sama Mas Dede nggak dapat experience itu, let us know. Baik. Itu sih menyamakan standar. Tadi kan di 250 lebih toko itu kan suatu PR besar gitu. Apalagi standar-standarnya kayak mulai dari sapa, senyum itu kan hal kecil kayaknya, tapi itu so challenging. Terkait persaingan tadi kan pasti ada strategi tersendiri lah. Bagaimana strategi marketingnya, promosinya itu apa? Mungkin ada above the line, di below the line, atau apa sih yang dilakukan oleh Superindo ini biar tetap top of mind lah. Kita sebetulnya akhir-akhir ini kita mencoba beberapa untuk membiasakan orang tadi yang related dengan affordable. Contoh setiap hari Rabu, karena lagi Rabu nih happening buah, lagi buah juga. Jadi Rabu tuh harus identik dengan buah. Ini kita lagi coba. Bahkan Bapak Ibu kalau sekarang ke Superindo, setiap hari Rabu itu ada beberapa display yang memang kita kedepankan buah. Dan itu affordable. Kita kasih pack yang kecil, mungkin hanya sekitar 15-10 ribu. Itu untuk mengenalkan bahwa untuk sehat itu cukup affordable. Nah nanti di hari berikutnya, sebetulnya hari ini, hari ini tuh ini Selasa nih ya. Betul, Selasa ini hari private brand kita. Kita punya brand kita 365. Itu salah satu strategi juga untuk mengenalkan, karena kalau top of mind dari customer kan, wah ini labelnya Superindo sendiri, pasti top of mind-nya langsung ke murahnya, affordable-nya. Nah, challenge kami tentunya membuat produk yang kualitasnya sama, bahkan lebih dari rata-rata, namun tetap lebih affordable
untuk customer. Gitu. Ya itu memang tidak mudah ya. Gitu. Apalagi di retail kita ketahui tidak seperti kategori lainnya yang marginnya mungkin cukup besar untuk bermain. Gitu. Jadi itu salah satu cara. Namun salah satunya kenapa juga kami untuk push ada di omnichannel pun karena kita sudah mulai banyak, saya nggak bilang shifting, tapi kita harus prepare. Bahkan saya pun punya Gen Z di rumah nih satu tuh. Someday mereka pasti nanti berkeluarga dan groceries juga. Itu nanti harus siap juga. Gitu. Jadi strateginya pun kita sudah strengthen. Bahkan kita sudah ngelihat nih, oh ini yang moms, oh ini first jobber, orang yang pertama kerja, oh ini yang betul-betul Gen Z yang baru lulus nih, atau bahkan dia masih sekolah. Nah itu kita sudah tap juga. Jadi beberapa strategi juga kita sudah mulai implement, gitu, seperti layout. Mungkin kayak beauty, orang nggak terlalu kepikiran mungkin masalah, terutama perempuan ya Bu ya, ibu-ibu gitu. Nah tapi kalau untuk anak-anak sekarang itu penting banget. Kalau bisa dilihat toko-toko yang baru kami pun itu layoutnya sudah sedikit berubah juga untuk beauty. Ada LED, terus tampilan dan eye levelnya pun kita betul-betul kita ukur, jadi orang nyaman melihatnya. Dan juga mungkin varian produknya ya. Namun ya tidak stop di kosmetik. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yuflinda. Tentunya jagoan freshnya juga tetap jangan hilang nih DNA kitanya. Gitu. Saya pikir sih, ya kami pikir ya dengan beberapa strategi dan juga tentunya ekspansi betul. Gitu. Namun kita kembali ke customer. Ya kami pun tidak mungkin sebesar sampai sekarang. Ya syukur ya kami ini sekarang terbesar karena memang dalam jumlah tidak ada yang sebanyak kami sampai hari ini. Ada nggak datanya? Datanya ada. Market share berapa gitu, ada nggak di industri supermarket nih menguasai berapa persen, ada nggak? Nah itu tadi. Karena trikinya karena kita ada beberapa segmen ya. Kalau minimarket tentu Pak sebelah kan. Iya. Yang leader berarti di supermarket ya. Kalau supermarket super hyper ya. Kita bisa bilang di ranah atau di format super hyper ya kita sudah sekitar 40%. 40% ya. Yang 250 itu berarti campuran tadi ya. 253 itu supermarket. Jumlah toko kami. Jumlah toko Superindo. Menguasai tadi 40% market share di format super hyper, supermarket, hypermarket. Gitu. Jadi kita nggak yang minimarket belum counted. Kalau minimarket di count juga mungkin market share masih kecil. Betul. Saya nyambung tadi memperluas pasar, berarti kan ada promosi tersendiri. Apa pasti media sosial yang digunakan untuk promosinya ya? Media sosial pun sebetulnya kami sekarang sudah cukup lama sebetulnya semenjak saya terlibat di project Omni ini, kita lebih ke personalize sebetulnya. Karena kan sosial media itu saya tidak bilang lebih mudah ya, tapi orang lebih tertarik untuk engagement, reply lah, nge-love, nge-like. Kita bisa ngelihat demografinya. Kadang kita ada kuis atau apa, begitu posting kita bisa ngelihat sebarannya dari mana. Karena di belakang kan engine kita bisa dari dashboard bisa tahu ya. Oh ini klik banyak dari Semarang, dari Jogja, dari mana. Nah nanti itu pun sebagai mapping kita sebetulnya untuk customer. Termasuk di basket kita Pak, di keranjang customer ya Ibu. Jadi Ibu nanti itu selalu dikepoin sebenarnya Ibu sama saya sama tim. Wah, gitu kan. Berarti senangnya belanjanya mungkin ada cenderung ke brand-brand tertentu atau ke kategori tertentu. Nah, itu yang kita strengthen. Lebih banyak variannya di ranah-ranah kategori tersebut. Gitu. Personalize berarti kalau saya ngeklik sesuai dengan needs and want-nya saya gitu. Bahkan dalam ya. Kita personalize-nya sebetulnya ini juga bukan hal baru, tapi mungkin karena belum banyak dikenal ya My Superindo aplikasi. Jadi kalau Bapak kebetulan misalnya nih dari daerah area sekarang kita nih di Jakarta Selatan, begitu Bapak buka aplikasi kami, itu belum tentu pop-up-nya sama dengan di Jakarta Barat misalnya, atau bahkan di luar kota. Itu betul-betul kita personalize yang sesuai. Push notifikasinya sama. Jadi kalau push notifikasi
ke bapak nanti ada pisau cukur misalnya. Kalau ke ibu itu misalnya beras. Lebih beras banget. Padahal bapak makan ini juga ya. Padahal bapak makan nasi juga loh. Tapi promosinya ke ibu ya. Promosinya beda gitu kan. Soalnya, tapi itu yang kami lakukan ya tidak lain untuk lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran. Kalau dulu kan mungkin zaman sebelum kita menggaungkan Project Omni ini, kita terlalu masif ya. Betul. Misalnya ya sudah kita lagi ada promo apa nih buat tertentu ya sudah semua dapat promosi tersebut. Oke, menarik ya. Sebenarnya in addition salah satu strategi juga yang kami gunakan untuk memperkuat engagement dengan pelanggan itu adalah bagaimana kami mendorong gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat mereka. Nah, salah satunya kami udah mulai edukasi nih tentang kadar gula pada minuman. Penting. Ready to hype drink, betul. yang siap minum seperti itu. Itu ada edukasinya tuh di Superindo di semua gerai kami. Jadi kami punya yang namanya sugar meter. Jadi di situ ada di satu hall untuk minuman itu di shelving itu kami udah kasih indikasi berapa sih kadar gula per kemasan. Jadi ada warnanya, ada 4 level. Jadi mulai dari kuning, terus kemudian warna jingga, sebetulnya jingga ya atau orange gitu, terus jingga tua sampai coklat. Kalau coklat itu tinggi sekali gitu, sehingga pelanggan itu kami ajak untuk mulai istilahnya gaya hidup ya. Aware lah ya. Dengan apa yang mereka konsumsi, mulai dari ready to drink gitu, minuman-minuman yang siap saji dalam kemasan gitu. Dan itu berlaku juga di aplikasi juga ada. Jadi bisa kalau cek buka ya. di aplikasi minuman-minuman itu sudah ada nih, minuman yang ready to drink yang mengandung gula itu udah ada nih. Minuman ini mengandung gulanya di level berapa gitu. Ada Menarik edukasi ini. itu. Menarik edukasi ini ya. Kalau kita melihat di Indonesia sih hanya baru kami yang melakukan. Nah, kami berani mengklaim itu karena memang ini sebetulnya kan kadang banyak pertanyaan nih. Pak, bukannya Bapak harusnya jualan lebih banyak gitu kan? Ya itulah salah satu. Bikin orang jadi overthinking, mikir dulu. Tapi itu salah satu tanggung jawab kami, responsibility kami. Untuk edukasi supaya karena kami kan ingin juga pelanggan belanja di Superindo jadi lebih merasa nyaman karena gaya hidup sehatnya itu didukung gitu. Kalau komunitas digarap masih kok ada, misalkan bikin komunitas. Kalau otomotif kan ada otomotif komunitas. Kalau di retail tuh ada nggak sih? Ada. Ibu-ibu ada ya? Ada ya? Komunitas ibu-ibu memasak. Tapi sering bikin event-event juga. Untuk eventnya tuh biasanya kita per region, Mbak. Karena mungkin kalau sifatnya nasional, ya community kan memang harusnya kan memang tinggi sekali dan spesifik. Kayak kemarin tuh terakhir kita yang salah satu terbesar tuh kita punya running itu Bu ya di Jogja Bu ya. Itu ada 1.000 partisipasi. Waduh itu partisipasi. Tahun ini? Tahun lalu. Tahun lalu. Dan juga banyak juga beberapa komunitas di setiap toko tuh memang ada acara spesifik. Tadi Bu Bruna udah sampaikan kayak masak gitu juga. Di aplikasi kami juga udah ada beberapa artikel untuk bukan hanya gaya hidup, namun betul-betul langsung diteleri resepnya. Dan resepnya pun nanti terlink sama produk yang related. Ada di MSI. Itu kan enak ya udah dia yang mikirin ini tadi gak sampai kepikiran itu. Kalau dulu kan mungkin ya. Zaman saya betul. Dapat ini nih, kalau ini udah langsung belanja di Superindo. Ya benar-benar semuanya mau nggak mau ya itu salah satu tadi yang harus menjadi unique selling point-nya bahwa semua every single detail itu diperhatikan terintegrasi dengan yang paling kuat yaitu tadi lebih segar, lebih hemat, udah lebih dekat gitu. Itu sangat-sangat realistis dan emang ya yang dekat sama kita ya memang opsi-opsi itu gitu. Nah, kalau misalnya dari 253 tadi ya gerai gitu kan ya, jumlah total pegawai sekarang sudah berapa? Lebih dari 10.000. 10.000 ya, itu kan luar biasa, kontribusi yang luar biasa setelah hampir 30 tahun ya usianya berarti. 27 tahun. Jalan 28 nature gitu kan, kontribusinya besar ke penyerapan
tenaga kerja, Iya. termasuk juga Iya. bekerja sama dengan mitra-mitra lokal atau petani atau apa gitu nggak sih? Pastinya. Ya. Pasti, ya UMKM. itu salah satu strategi kita dalam memasok produk-produk. Karena selain kita harus menjaga kesegaran gitu ya, kami juga mau kontribusi di lokal itu juga berasa meningkatkan lokal ekonomi kan. Ya. Jadi di mana Superindo nanti buka, disitulah kami akan utamakan supplier lokal dulu Oh, oke. untuk Ya. untuk mensuplai gerai. Tentunya dengan standar Standar, yang ya. ditetapkan Ya. gitu ya. Tapi banyak juga dari farmer, supplier itu yang bisa kok Ya. Memenuhi itu ya. memenuhi itu. Karena kebutuhan kami kan konsisten seperti itu. Jadi itu memang yang kami selalu lakukan ketika kami buka gerai. Jadi mengutamakan lokal supplier sebelum Iya. kemana-mana. Dan ada satu lagi sebenarnya untuk cut carbon footprint. Betul. Iya kan? Iya. Kalau tokonya di Bandung, kenapa kita mesti harus ambil dari Jawa Timur Iya. gitu? Kalau Jawa Barat aja pasti ada Betul. gitu produk yang sama. Betul. Atau speknya juga sudah ada, tinggal nanti dari supplier menyesuaikan. Iya, Seperti itu. iya, Betul. iya. Jadi ada keutamaan itu. Betul. Tadi 253 ada target mau dikembangkan, dan ini mungkin katanya ada yang kemitraan dengan franchise, apa betul apa enggak nih? Ya, saat ini kita masih belum mengembangkan ke sana. ke arah sana. Ya, masih fokus memang dengan kita, karena mungkin konsiderasi yang paling utama adalah kualitas, kualitasnya tentunya, dan untuk menjaga kita sustain seperti saat ini pun service itu tidak mudah juga kalau kemitraan. Betul. Karena kalau kita masih belong masih milik sendiri, kita masih bisa push dan kontrol, dan mungkin setelah nanti kita lebih mature dan kekerapan Pak ya, tokonya udah semakin besar, kemungkinan density-nya tinggi, dan juga kita sebetulnya sekarang juga masih dalam learning Pak, ada konsep baru yang compact store juga, itu ada di Sakura Garden, ya di Cakung sana. Itu compact store pertama kita, baru launch kemarin Januari kemarin. Maksudnya lebih kecil gitu ya? Kecil. Iya. Biasanya kita luasan sekitar 1.000. Nah ini hampir setengahnya, sekitar 500 sampai 600. Nah kita pengen melihat juga. Nah, kita belum tentu bilang bahwa itu konsep nanti kemitraan kita ke depan, namun kita ingin juga ada beberapa format baru untuk di area-area tertentu tentunya. Gitu. Karena kan kita tahu sendiri, terutama untuk Jabodetabek ini Pak, per meternya sudah harganya luar biasa ya. Luar biasa ya. Betul. Oke, so ngobrolnya nggak berasa nih gitu. Masih banyak yang pengen kita tanyain, tapi waktunya terbatas. Sekali lagi thank you banget Mbak Frida, Mas Ihsan sudah mampir ke sini. Iya, terus sudah share banyak hal. Sobat Biskom, sebelum kita menutup, ini ada closing statement mungkin dari Mbak Frida dan Mas Ihsan, silakan. Jadi hopefully dari apa yang kami sampaikan ini menambah keyakinan teman-teman semua, rekan-rekan semua untuk belanja ke Superindo, karena di Superindo lebih segar, lebih hemat, dan lebih dekat. Lebih dekati hati. Dekati hati. Menarik. Oke, Sobat Biskom, sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya dengan topik yang lebih menarik, pembicara-pembicara yang banyak akan memberi kita insight. Thank you for joining us. Sampai jumpa di kesempatan lain. See you. Salam Biskom. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif,
penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. SUA.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @SUA Media Inc. seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi SUA.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.